Gedung Bimbingan Belajar Brawijaya Batu ini terletak di Kelurahan Temes, Kecamatan Batu. Tempatnya di Jalan Dewi Sartika nomor 2 RT 5 RW 9 Kota Batu. Pihak perusahaan memakai gedung ini untuk beroperasi dengan status sewa atau kontrak per tahun. Gedung ini berjumlah 2 lantai, terdiri dari 1 kamar mandi umum, 1 musola, dan 6 ruang kelas dengan kapasitas 25 siswa per kelas. Di tengah pandemi COVID-19 ini, perusahaan menyesuaikan standar protokol kesehatan dengan menjadikan kapasitas kelas berisi 50%, yaitu hanya 10 siswa per kelas. Seluruh kelas dinamai universitas agar para siswa termotivasi untuk belajar setinggi mungkin. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan non-formal ini mempunyai tujuan meningkatkan prestasi akademik siswa di sekolah. Banyak masyarakat sekitar yang menyambut baik adanya usaha bimbingan belajar ini. Tidak sedikit para anak-anak di lingkungan sekitar yang bergabung belajar dengan bimbingan belajar Brawijaya, mulai dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Hasilnya, banyak siswa-siswi alumni Bimbel Brawijaya yang diterima di sekolah favorit sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka. Bahkan, tahun lalu lebih dari 80% siswa kelas 12 SMA yang menggunakan jasa layanan bimbingan belajar Brawijaya ini diterima masuk di perguruan tinggi negeri. Sejarah bimbingan belajar ini sendiri, bimbingan belajar dan motivasi Brawijaya berdiri pada tahun 2018 dengan kantor pusatnya berada di Sengkaling, yang beralamatkan di Jalan Raya Sengkaling, Ruko nomor 3, Dauh, Kota Malang. Di tahun yang sama, Bimbel ini mendirikan 2 cabang. Yang pertama didirikan di Sengkaling, yang kedua didirikan di Kota Batu, dan sekaligus menjadi tempat kami melaksanakan kegiatan PMM 2020. Bimbingan Belajar Brawijaya Batu beralamatkan di Jalan Dewi Sartika nomor 2, Kota Batu. Dulunya, gedung ini digunakan sebagai kantor perpustakaan Kota Batu. Kemudian pada tahun 2018 dijadikan sebagai tempat belajar. Bimbingan belajar ini didirikan oleh 4 orang yang antusias dalam bidang pendidikan dan mempunyai visi yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terdapat 6 struktur kepengurusan untuk mengelola bimbingan belajar ini. Yang pertama yaitu branch manager yang bertugas sebagai pengambil keputusan. Yang kedua yaitu supervisor yang bertugas sebagai penanggung jawab atas kinerja manajer-manajer di perusahaan. Yang ketiga yaitu manajer edukasi cabang yang bertugas sebagai penyelenggara akademik, meliputi membuat jadwal, mengatur skenario pembelajaran, serta membawahi tentor. Yang keempat yaitu manajer administrasi cabang yang bertugas sebagai pencatat dan pembuat laporan keuangan yang ada di perusahaan, meliputi pengawasan terhadap uang yang masuk dan keluar, pendataan jumlah siswa, serta penggajian seluruh karyawan. Yang kelima yaitu manajer marketing cabang yang bertugas sebagai penanggung jawab atas perolehan target siswa. Yang keenam yaitu kerumah tanggaan yang bertugas menjaga sarana dan prasarana perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Panggalistiawan. Saya selaku Supervisor Bimbel Brawijaya Batu. Saya mulai bergabung di Bimbel Brawijaya Batu ini dari tahun 2018. Saat itu saya masih menjabat sebagai tentor ekonomi dan akuntansi dan sebagai manajer administrasi cabang di Sengkaling. Dan alhamdulillah di tahun 2019 saya diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi supervisor bimbingan belajar dan motivasi Brawijaya di cabang Batu. Adanya wabah COVID-19 ini saya yakin mengubah banyak aspek di negara Indonesia. Yang pertama ada aspek kesehatan, kemudian aspek keamanan,
aspek ekonomi, bahkan aspek pendidikan yang efeknya bisa langsung kami terima. Untuk perkembangan jumlah siswa saja, kami mengalami penurunan jumlah siswa sebanyak kurang lebih 50%. Untuk kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini, kita mengalihkan kegiatan pembelajaran kami secara online yang sebelumnya adalah konvensional. Jadi bimbingan belajar Brawijaya ini sebenarnya adalah berbasis konvensional atau belajar tatap muka langsung. Tetapi sejak bulan Maret kemarin, sejak Dinas Pendidikan menganjurkan untuk pembelajaran secara online, kami juga mengalihkan pembelajaran secara online. Jadi kita menggunakan media Zoom atau Google Meet untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tetapi semakin beriringnya waktu, di bulan Juli kami menerima saran dari wali siswa yang menggunakan jasa layanan kami untuk melaksanakan pembelajaran offline kembali, tetapi sesuai protokol kesehatan. Akhirnya kita uji coba karena itu permintaan customers. Jadi di satu hari kita membatasi ada 10 anak yang belajar langsung di kantor kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti mencuci tangan dulu sebelum memasuki kantor, kemudian memakai masker ketika berada di dalam kelas. Kita juga menjamin seluruh tenaga pengajar kita sehat dan ketika mengajar menggunakan face shield dan masker. Kemudian pada akhir bulan Juli atau sekitar awal Agustus, kami bertemu dengan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Mereka mengajukan proposal PMM kepada kami yang tujuannya untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan media games atau berbasis fun learning. Setelah kami tinjau proposalnya, kami pun bersepakat bekerjasama dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang menggunakan siswa kami, yaitu jenjang SMP dan SMA, untuk diadakan pembelajaran contemporary learning atau fun learning. Pesan dan kesan yang dapat kami berikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya dalam hal ini adalah kelompok 47 yang sudah melaksanakan kegiatan PMM di bimbel kami. Kegiatannya sangat menarik sekali. Ini adalah pengalaman baru juga untuk siswa-siswa kami di jenjang SMP dan SMA. Mereka sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan tersebut. Semoga kegiatan fun learning itu atau pengajaran fun learning bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain. Jadi tidak hanya di bahasa Inggris saja, tetapi bisa juga diterapkan di mapel matematika misalnya. Kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya kelompok 47, sudah berkunjung ke kantor kami, memberikan pengalaman yang menarik untuk siswa, bahkan untuk kami juga. Semoga kita bisa bekerja sama di lain kesempatan dengan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi dan seru. Terima kasih untuk kelompok 47.